Sasuke! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Roy Sukma, yaitu Bincang Pendekar. Ding, buka. Oke. Motor, operatornya kucing. Ya, Aduh, pengamat. Sorry. Nah, kita akan kembali lagi di Bincang Pendekar, tapi bukan ngobrol-ngobrol soal profil pendekar ya. Kali ini Bincang Pendekar yang segmennya adalah mengobrolkan tentang sesuatu hal berkaitan dengan. di industri komik juga nggak? Di dunia perkomikan Indonesia. Oh iya. Gimana dong? Iya, berkaitan dengan komik Pak. Ya iyalah, masa berkaitan dengan horor. Satu lagi dong. Oh iya benar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang di komik apa cuma gambar doang yang penting? Oh. Apakah perlu ada yang lain? Ya itu. Kayaknya tergantung posisinya dia sebagai penggambar Dulu doang. kita makan. Gaji buta. Ya, mungkin balik ya ke ini ya, apa namanya tuh? Dia itu posisinya di mana? Kan waktu itu kita pernah disalahpahami Zak, gara-gara kamu ngomong yang kalau masih masih awal ngomik, cita-citanya jangan Ketiga. bukan, jangan uang. Oh. Jangan cita uang, tapi spiritnya berkarya. Padahal kita ngomongin spiritnya. Bahwa kemudian itu dipakai untuk mencari uang, ya monggo. Kalau spirit, kalau udah spirit mau ke kamar mandi ya boleh. Kan kalau basah. kebelet, Nah, jadi itu kita mau meluruskan juga sih. Karena banyak ada yang menyalahpahami loh, jadi anggapnya ya nggak bisa lah emang. Harus ada duitnya lah, harus Harus ada ada duitnya. kerjaan utama gitu. Ini kita nggak ngomongin orang apa spirit. Kita nggak nyalain orang sih sebelum tepatnya. Mau orang tujuannya duit juga nggak Iya. masalah. Kan? Dan kan kita spesifik membahas judul sendiri. Kalau mau judul sendiri menceritakan uang di awal mungkin agak berat. Karena kalau commission baru boleh. Dan Iya. untuk orang yang baru masuk ke perkomikan, Iya. bukan orang yang udah 30 tahun masih komik. Tapi nyatanya juga sekarang untuk nyari duit lebih ampuh pakai commission daripada Oh komik. benar. Jadi ya mending sambil komik sambil commission. Apalagi kalau komisinya duitnya dari komik. Nah, komiknya ya buat berkarya. Nah, ini nyambung sekarang. Gitu. Karena commission kan berarti maksudnya Bener kan artwork. berarti? Bener. Commission kan maksudnya artwork kan. Tapi bisa komik juga kan? Iya. Ya, artinya bisa. gini, artinya kan itu artworknya dia sebagai ilustrator. Benar. Nah, Kebanyakan ilustrator. sehingga ketika dia memulai judul sendiri ini nyambungnya nih. Jadi ketika orang memulai judul sendiri, dia udah terbiasa gambar bagus tapi belum terbiasa membuat cerita. Kayak gitu. Makanya padahal ilmu menggambar dan ilmu bercerita ya beda urusan. Dan persentasenya berapa kira-kira? Berapa? Kalau dari satu-satu deh, dari Fadli, persentase gambar dan cerita. Kalau menurutku 60-40. Oh, 60 di cerita. Oh, ada cerita. 60 malah cerita. 60-nya cerita. Bentar, satu-satu. Mbak. 50-50. Oke. Asli audience enggak? Asli audience. For a friend, man. Sama sih Bang. Imbang ya? 50-50 berarti. Saya selalu bilang gitu kok. Udah sering. Nah, yang beda sendiri Fadli kenapa kok 60-40? Karena menurutku cerita kalau dikasih karena menurutku mungkin selera kali ya. Karena aku menikmati karya komik tuh ceritanya. Gambar itu cuma pemanis bagiku ya. Aku kok gambar jelek banget nggak masalah. Jelek banget gak apa-apa. Soalnya kadang kalau dulu di zaman perakit kan yang dulu itu juga jelek. teman-teman kan kayak ngasihin nyodorin ini kan komikku lah gitu. Pasti yang tak bahas duluan ceritanya. Gambar yang penting bisa bisa Support ke cerita itu. Support ke cerita itu. Mau gambarnya jelek tapi support nggak masalah. Mau gambarnya jelek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nggak Jangan mancing. mancing-mancing. Dia mancing biar Fadli suara kencangan aja. Ya, gambarku kalau gambar jelek nggak apa-apa. Tapi kan 40. Poinnya. Masih gede lah, 40% masih gede dong. Gede. Aku juga setuju dengan kata-kata salah satu pendekar Aryono. Ya, benar. Gambar itu penting, tapi bukan utama. Oh, kirain yang ngomong ngenge jelly. Bukan, beda lagi. Ada dia ngomong ngenge jelly. Tahu gue pikir Kayak nganang ini kalau Itu. Aryono pernah bilang ke aku gitu. gambar itu penting. Gambar itu penting. Pincot bucintul. Ya, mulutnya pucung. Bukan gitu. Aryono tuh guyuk. Tapi itu menarik poin apa si
quotes-nya Reno. Iya. Gambar ya penting. Penting, tapi bukan yang Tapi utama. bukan yang utama. Karena yang Tapi utama- apakah cerita jadi yang utama berarti secara Enggak. otomatis? Enggak juga. Itu dong. 50-50. Aku Ya sama, dia kan yang perlu nggak ada tahu, yang utama si- ya. si- Ya, makanya berarti quotes itu berlaku juga untuk yang aku tadi. Berarti belum tentu cerita juga yang utama, gitu nih. Bukan kan sama. Dua-duanya Gambar itu sama. penting, tapi yang utama itu ya kombinasinya. Kombinasinya. Karena banyak yang berpikir seperti ini loh. Jadi karena mungkin ya, karena komik kan visual banget nih. Yang sehingga yang di copy sehingga merasa sah ketika mengcopy visual juga mengcopy ceritanya, penceritaan sorry. Cerita kan dan penceritaan kan beda. Ya, ini cerita itu maksudnya penulisan ya? Berarti Iya, dialog iya. juga kan? Dialog juga, cara masukin konfliknya Konfliknya juga. mendevelop karakternya kayak endingnya gimana, ya pokoknya alurnya seperti apa itu kan bagian dari penceritaan. Makanya ada orang yang bisa nulis cerita tapi belum tentu bisa menceritakannya. Belum tentu bisa bikin dialognya. Ya contohnya apa? Kita ngalami sesuatu, berarti kita mengalami cerita kan. Tapi begitu menceritakan ada yang boring, ada yang nggak- ceritanya biasa aja. Tidak terstruktur. Jadi kayak aku mau iki Dedi. Oh jadi gini, ya, aku pengen hah? Yuk. Kayak gitu. Jadi Nah, tapi kan visualnya Dedi kelihatan toh. kelihatan. Tapi kita nggak tahu cerita dia cerita Tapi kan apa. belum tentu bagus maksudnya kan Nah, iya. visualnya kan. Itu yang tak 40%. maksud. Tak maksud gitu. Oh, Nah, kalau kita Kita jadi dengerin ngerosting jadi. Mungkin ada orangnya. kalau dengerin radio, aku masih bisa mendengarin ceritanya. Gitu. Oh, Masih paham, menikmati paham. ceritanya. Sandiwara radio. Atau Bahkan baca bisa novel membayangkan deh. visualnya. Ya, betul. Jadi kalau aku gambarkan tuh mungkin kayak gini ya. Kayak orang menikmati martabak manis. Oh bisa. Terang bulan. Mau coklat susu, mau coklat keju lebih imbang karena ada manis, ada asin. Tapi kalau mau coklat doang nggak apa-apa, mau keju doang nggak apa-apa gitu kan. Bisa. Bisa. Selera orang masing-masing. Tapi Ini kan kalau proses. dikombinasiin lebih imbang. Gitu. Makanya sebetulnya gini, kalau kita mau mulai ngomik, begitu kita katam anggaplah bisa gambar ya. Setelah mengikuti buku kita udah gak suka kan biasanya orang sih ya. Yang malah memperlambat itu deh. Nah, yang berikutnya dilakukan harusnya baca novel sih menurut. Atau mendengarkan sandiwara radio. Atau ya dengerin pengajian deh. Ya. Kamu pikir pengajian gak butuh storytelling? Butuh loh itu. Mulainya apa dulu? Gak mungkin kan kamu tiba-tiba sholat lah atau masuk neraka. Gak mungkin dong. Masa langsung main message? Kalau suka pendekar, tutur tinular ada di Spotify. Ya. Ini promo ya. Estijab Tapi tuh. tutur tinular yang didengarkan kita semua. Dan sekarang tayang di MNC. Gak bagus. Gak bagus, cuma jelek. Iya. Kan di Yang cosplay itu. Itu bukan yang Dharma. Oh enggak, mah tututin bola. Ada yang Dharma remake. Oh beda lagi tuh. Nggak tahu lagi, beda lagi. Ngapain kita bahas ini? Jangan dibahas ya. Iya, maksudnya gitu. Jadi akhirnya orang-orang karena dia merasa katam gambar, jadi dia langsung mulai berkarya padahal kita nggak bisa mengcopy gambar. Oke kan masih boleh saja. Bisa lah, mau digambar Tapi boleh. mengcopy penceritaan tuh tidak semudah itu menurutku. Jadi kayak mohon maaf nih, kan banyak biasanya yang mulai cowok-cowok muda ya, kita juga, saya juga mulai ngomik dengan sadar itu ya SMP SD lah. Kan yang dibaca otomatis komik dengan range-nya usia saya kan. Pas Dragon Ball ngopi gambar Dragon Ball, tapi begitu penceritaan ya muradul. Karena kan beda yang punya cerita sama yang nggak punya cerita. Kayak gitu. Gambar bisa di-copy tapi penceritaan butuh effort double deh kayaknya. Menurutku gitu. Makanya banyak yang akhirnya gambar cukup langsung berkarya. Sehingga ya maaf gitu, orang-orang jadi kurang bisa. Dan disitulah pada bukan ada suka dengan channelnya merasuk. Emang Cara buat cerita. Oh iya, Iya. memang kita udah lengkap Seru banget cerita mah, kita udah dari storyboard gitu udah ada kita. Tapi belum cerita ya, kita masih gambar ini. Enggak, gambar malah baru sekarang. Iya. Gambar baru sekarang. Awal cerita. Nggak maksudnya biar itu mungkin pas bagian Strukturan. Strukturan kita kan udah. Cara kita ngebuka introduction dan sebagainya. Iya, sekitar. Kayaknya kapan-kapan bisa buat bintang pendekar. Per pendekar itu gimana sih ke develop cerita? Itu kan udah tiap profilnya kan. Kemarin dulu Pak Di. Kemarin belum. Tadi kan ngomongin praktik komik ya. Salah sendiri. Aku mah ngikut doang. Ya apa ya ayo aku tanya-tanya terus. Iya, iya. Ngomong jatah. Aku menurutku kan kenapa aku bisa 60-40 ya, soalnya pernah kejadian dulu kan aku pernah ngomong di Bintang Pendekar. Kalau dulu aku pernah bikinin komik temenku pacaran. Nah sebenarnya
ini bocoran juga. Dulu itu sebenarnya aku nggak ngomik gitu. Aku tuh cuman niru gambarnya Rave Hiro Mashima. Dialognya doang yang aku ganti. Persis gambarnya tak tiru persis. Diplok ketiplok. Tapi dialognya aku ganti. Taste-nya beda. Makanya Naburu ya? Naburu. Nah, bro, ini saya bilang Gambarnya jiplak cerita. Jiplak banyak komik kalau nggak perlu. bilang stop. Banyak komik. Iya. Kayak dulu aku baca majalah anime itu si siapa? Beck yang Harusa nyanyi Koishi. apa? Hah? Koyuki. Nah, dia kan nyanyi gini-gini ya, tapi dikasih dialog dangdut. Beda taste-nya. Makanya aku pribadi 60-40. Karena cerita kayaknya lebih penting daripada cerita daripada visualnya. Sekarang Tapi sedikit tapi ngelatihnya gimana? ngelatihnya ya baca. Terus kalau aku pribadi ngelatihnya kalau ngegame aku mesti ngelihat ceritanya gimana sih? Sebenarnya tanpa sadar juga kita nonton apapun atau Nonton baca apapun. apapun pasti cerita. Karena itu barang jadi. Iya. Kecuali kalau kita masih kecil. Kita buka komik yang dikebet kan gambarnya gambarnya. doang. Ya kan kita kan udah gede. Iya, iya, iya. Kan baca dong. Ya, makanya gini sebetulnya ada rumus-rumus penceritaan ya, maksudnya kan cerita tidak sama dengan penceritaan. Cerita ya cerita. Kita punya cerita yang mungkin pokoknya event. Tapi kan kita butuh gimana cara nyeritain ini. Siapa dulu yang dicerita kayak kemarin dibahas di Pusaka Dewa kan segitu besar universe-nya tapi butuh satu karakter yang untuk nyeritain gitu. Kayak Mada Sastra peristiwa segitu besar tentang background Majapahit tapi terus munculin satu karakter untuk nyeritain dari angle yang lain itu kan nggak bisa ujuk-ujuk di tengah gitu. Bisa aja kayak storytelling yang lampau-lampau sih kayak One Piece kan muncul langsung universe dikasih tahu main konflik tuh. Tapi sekarang kan kayaknya lebih beragam kan. Orang bisa munculin tiba-tiba tentang narasi doang. Kita pernah ya bahas itu sih kayak yang tentang kotak narasi itu loh, value dimunculin dulu pertama gitu dulu terus ada yang karakter doang munculin pertama gitu. Jadi orang itu berlatih kalau untuk awal ya coba memulai sesuatu sih cara berlatihlah memulai sesuatu peristiwa sih. Kan membuka halaman kan pertama. Makanya kita pernah dibahas di apa yang pembuka halaman itu namanya? Yang di introduction itu. Introduction. Kita kan juga 3 halaman awal. 3 halaman awal gitu di trigger supaya gimana kamu cara nyeritain yang terbaik karena harus mulai dari sesuatu yang paling menarik gitu. Ini kan kalau kita ngomongin ini kan udah masuk ke cara-cara tips-tips dan segala macamnya kan. Kita ngomongin kembali lagi ke konfliknya. Nah, kalau kita berkaca ke perkomikan Indonesia dengan adanya komik-komik sekarang orang banyak lah kalau menurutku ya karena mungkin timeline-ku isinya orang-orang komik semua ya jadi kayak semuanya pada bikin komik Webtoon banyak lah ada Instagram di Facebook dan segala macam. Apakah dari seluruh circle yang kalian miliki masing-masing itu presentasinya lebih banyak ke arah yang mana dan itu apakah itu hasilnya bagus, positif atau negatif? Bisa itu. Mbak dulu. Oh, saya dulu. Kalau saya akhir-akhir ini sebenarnya jarang memperhatikan perkembangan komikus lokal sih. Di timeline sosmed juga jarang banget saya nemu lihat komik dari teman-teman. yang seusia itu kayaknya udah Kayaknya sih nggak tahu ya atau memang karena saya udah nggak bisa nambah friend lagi nggak accept-nya susah. Jadi ya nggak bisa terlalu banyak nilai sih tapi perkembangannya ya kayaknya asal masih ramai berkarya aja saya seneng sih. Jadi nggak masalah Nggak itu tahu. kayak merujuk kemana ya? Iya nggak tahu masih. Saya juga lagi sibuk sama diri saya sendiri. Iya benar-benar sih. Komiknya banyak yang antri. Iya. Nah kalau ngerjain, kayaknya saya masih juga bingung. belajar lagi jadi apa ngeliatin referensi-referensi dari luar banyaknya gitu. Ya, carinya malah referensi. Iya. Fadli berhubung masih Nggak tahu bingung. sih. Mas Reta dulu. Gimana Mas? sekarang saya ngelihatnya gini sih audiens dari masing-masing karya itu pasti akan menentukan mana yang lebih penting. Mohon maaf ya. Sinetron apakah menjadi kan waktu itu Amrazing juga pernah curhat banyak ya di Twitter itu tentang dia kapok gitu nulis sinetron karena
ahli kepintaran ceritanya gitu. Udah yang biasa, yang mohon maaf ya, yang goblok aja udah gini gitu, toh diterima gitu. Yang paling baru memang yang terbaru ini ada kopiannya Squid Game. Itu campur sama dolanan game campur sama. Di mana? Ada di SCTV. Oh. Aduh gak ngerti ya. Ada. Nggak ngerti ya. Jadi Squid Game rame dibikin kopiannya dolanan game, di dalamnya ada kotak amal heist. Money heist. Cupu sih. Itu untuk yang ini kali ya, yang TV reguler itu ya. Iya, tapi itu sinetron. kan Kalau bukan yang sinetron. Itu sinetron, model Netflix itu sinetronnya bagus-bagus deh. Oh iya, beda lagi kalau Beda. Netflix. Itu series Kan? hitungannya. Series. Memang punya pembiayaan yang banyak, timeline pengerjaannya juga lama. Ya idealnya kayak gitu sih. Nah, maksud saya kan itu idealnya. Tapi kamu kan nanya kan seperti apa sih? Itu tergantung karyanya. Contoh, ketika saya ngobrol sama seseorang ya, kalau mau nge-apply di Tapas gimana? Gak usah nanya ke saya, lihat aja Tapasnya. Saya lihat-lihat, ya kayak gitu audiensnya ya. Saya mau nge-play horor, kayaknya bukan Bisa. gitu. Makanya otomatis kan. Jadi otomatis deh. Coba cari yang khusus horor deh. Saya cari horor, ternyata horornya beda juga tesnya. Waduh, ini yang buat horor saya kayaknya kurang gitu. Itu Makanya masuk style gambarnya juga. enggak, bukan style gambar, belum Cerita. sampai ke sana deh. Iya, Iya, cerita. Jadi Ke bawah sama audiens. ke bawah sama audiens. Jadi akhirnya kan kalau ditanya seperti apa, ya tergantung audiensnya seperti apa. Karyanya itu biasanya yang rame mengadaptasikan ke jumlah audiensnya. Tapi kan ada audiens yang lebih suka gambarnya bagus banget. Ceritanya mah Oh iya, itu tadi balik lagi maksudku. ya, itu balik lagi kalau Itu ceritanya. justru tadi yang aku tekankan. Jadi ceritanya jadinya biasa aja, yang apa-apa, tapi gambarnya ya, jadi gitu mostly akhirnya. Tapi apakah terus yang ceritanya quote unquote bersastra, value-nya tinggi, substansinya sulit dimengerti itu punah? Tidak. Tetap ada audiensnya gitu. Jadi tetap kayaknya punya irisan lah masing-masing. pasti ya. ada gitu, dan itu kayaknya dari dulu Zak ya, maksudnya. Tapi agak sedikit berbeda ya. Zaman dulu itu film yang jadi ada dulu filmnya siapa tuh, Christine Hakim sama Selamat Terhadap Syarat, Badai Pasti Berlalu. Itu film ya art ya, maksudnya nyeni gitu filmnya. Tapi populer juga gitu. Bisa terjadi barengan BEP lah ibaratnya. Kalau sekarang Apa tuh, baby? break even point, Oh. titik impas. Kok sekarang mungkin agak sulit ya ketika kayak misalnya film, kita ngomongin film dikit deh sebentar deh, kayak ini seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar itu yang dia menang di festival mana, tapi ketika dibawa ke sini paling yang baca bukunya, yang baca novelnya Nonton. belum ada ini. Oh, ya udah, nanti aku mau nonton. Nanti aku nonton. Aku baca novelnya. Maksudnya Oh, aku yang nggak baca baca. novelnya pasti pengen gitu paling nggak Kayak pikir. banyak lah kayak gitu Bumi Manusia. Ya, Sama nah Bumi Manusia sekarang, Bumi Manusia kalau nggak salah difilmin juga, Filmin? jadi tapi kurang Kurang. Tapi gitu aku nggak kan. nonton. Nah, ya itu kurang suka aku. Nggak tahu. Nggak Nah, tertarik artinya sih, gini, tapi. artinya jangan-jangan kalau novelnya itu memang dikhususkan untuk audiens yang levelnya ya boleh bilang kelas AB mungkin ya. Guna. Tapi begitu nanti difilmkan kan otomatis dia ada kepentingan untuk nyari profit. Makanya ini yang banyak profitnya ya kita mungkin aku nggak tahu sih apakah ada tentang seperti itu, tapi mostly seperti itulah. Kayak misalnya Kemala, kita ngincer audiens yang tinggi nih, yang mau bayar, yang orang-orang dewasa sehingga dia mau bayar gitu maksudnya. Tapi tetap aja butuh pancing juga dong yang audiens bawah gitu, ada tonton, sehingga kita tambahin romance sedikit lah, saya nggak mau banyak-banyak, takut nyampurin gitu. Pun di Mada Sastra ada tetap unsur romansnya meskipun jadinya kayak ngerti gak sih setitik doang gitu loh. Yang paling penting ya tetap cerita utamanya gitu. Ya makanya balik lagi sih ke audiens siapa yang diincer. Iya, dan Nanti banyak juga film-film yang visualnya bagus banget, lighting bagus, angle bagus, shootnya bagus, tapi ceritanya ya rada-rada kan ada juga kan, yang kayak gitu-gitu kan, dan laku-laku aja kadang-kadang, Iya. maksudku kan, Iya. masih banyak yang nonton juga. Nah kalau dari Wadli gimana? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak cocok diajukan ke saya. Ya apa dong kan, Saya mending makan aja gitu. asal kita nggak menyebutkan nama yang bikin ya, nggak masalah kan, maksudnya menurutmu kan ini selera, balik lagi ke selera masing-masing juga ya, Hmm. gimana? Nah, aku nggak baca, Dia aku nggak nggak tahu tahu dia. dunia luar pokoknya sekarang. Dia nggak baca. Ya rata-rata orang yang bikin emang jarang baca juga Iya. sih. Nah, aku cuma memantau gini karena kebetulan kan kita berkarya webtoon ya. Jadi mau tidak mau kan ya ada di beranda lah. Maksudnya nggak mungkin bukan di beranda medsos tapi ya di beranda webtoon. Iya, itu. iya. Oh, yang lagi Dia nggak baca full tapi ngeliat gitu. Jadi ngeliatnya oh kayak gini yang sepotong-sepotong gini. Oke kok, jadi kita malah kadang-kadang jadi panduanku juga sih misalnya.
wah ini kayaknya kita kadang chapternya ini kepanjangan deh kayaknya, udah kita potong segini aja eventnya, ngerti nggak? Itu juga bagus juga sih, tapi kalau ngelihat perkembangan ya balik lagi sih ke keperluan audiensnya. Saya bersyukurnya adalah hari ini tuh masih ada komik-komik yang kayak Mada Sastra masih laku, yang webtoon pun laku, itu yang paling disyukuri sih. Jangan sampai, mohon maaf nih, yang kayak bikin Mada Sastra effort atau Wali Songo Kronik itu masih agak penting lah. Yang berat deh kayak kemarin kita kan sempat viral tuh yang Guardians of Majapahit 42K tuh yang ini di Twitter. Orang enjoy aja tuh. Padahal kita kasih sajak-sajak yang lumayan gitu lah ibaratnya, tapi ternyata audiens sendiri mana sebanyak itu, oke aja. Gitu. Oke, nah, aku lempar pertanyaan lagi. Dan apakah, udah dan apakah lagi? Dan apakah orang-orang yang udah laku nih cerita komiknya, yang gambarnya bagus dan laku, tapi ceritanya maaf kurang mungkin ya? Yeah. Apakah mereka perlu untuk membenahi itu atau belajar tentang bercerita, bersajak dan lain-lain? Apakah perlu? Nggak usah detail bersajak lah. Apakah perlu mereka untuk belajar lagi tentang bercerita? Kan udah laku dari Mas Gata dulu. Enggak, aku udah tadi. Oh, udah. Pagi. Kalau aku tipe yang harus selalu belajar sih. Improve terus. Improve terus. Menurutku apapun yang dicapai sekarang itu ya besok harus lebih. Kalau dia malah fokusnya mau improve ke gambar, padahal gambar udah bagus nih, maksudnya dia laku karena gambar gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa juga. Ya, ceritanya ya udah. Karena seperti kata Bruce Lee ya, dia lebih takut sama orang yang punya satu jurus. Dia tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi dia lebih takut sama orang yang punya satu jurus tapi dilakukan 1000 kali. Karena aku MC jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa, Mas. Ya sebenarnya kalau dari sudut pandang Fadli ya benar. Ya, benar juga. Belajar itu ya memang harus selalu sih. Perlu atau nggak dipelajari yang tahu diri sendiri. Karena banyak hal yang lainnya yang bisa dipelajari mungkin, dan itu termasuk diantara yang dikorbankan untuk tidak dipelajari demi untuk mempelajari yang satunya lagi. Itu bisa kayak gitu juga. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi ya pilihan sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau untuk komik disarankan memang harus seimbang pelajarinya. Karena saya udah nyebut tadi 50-50. Harus selalu seimbang. Ya mungkin dia sadar, gambarku udah bisa nih gitu, udah menjual. Kenapa aku nggak belajar cerita yang gitu? udah giving up dengan storytelling karena merasa udah cuma jago di gambar aja, mungkin dia bakal kepikir larinya komis. Ya. Dan bakal ngerjain gambar untuk cerita yang bikin orang lain. Ya, atau Itu biasanya kerjasama begitu. Asurugi Muto lah. Iya, semacam itu. Ya. Itu bisa nggak apa-apa. Begitulah. Ya aku sih gini sih melihatnya. Apa ya? Bahwa itu balik lagi ke keperluan ya. Tapi saya mau menekankan dua hal. Kita ada ngasih makan perut, tapi ada ngasih makan jiwa. Yes. Jadi kalau kita mau ngasih makan perut, ya mau jago di gambar dong terus ngerjain commission, itu hak saya juga gitu masalahnya. Saya juga ada yang bikin cerita orang lain, ya udah saya ngerjain commissioner aja. Nah, tapi saya juga butuh ngasih makan jiwa saya, yaitu mewujudkan cerita-cerita yang ada di kepala. Bahkan sampai di titik mau nggak dibaca juga nggak apa-apa, yang penting jadi karyanya gitu. Ya itu sih kayak gitu. Jadi balik lagi sih ke audiens sih. Yang penting seimbang sih. Makanya Itu sih. balancing kan ya. Ya. Tapi kalau Mas Weta ini udah kadung jago storytelling, jadi mau nggak mau harus dikeluarkan. Iya. Udah kasih banyak. Kalau yang tadi antara yang beneran bisa jago atau merasa udah giving up nggak mungkin jago, itu Ya. boleh lah. Ya kan ada komik yang tenar banget karena mungkin gambarnya bagus. Nah, apa salahnya kalau ceritanya juga Ya, digenjot juga itu kan makanya. maksudnya kan. Makanya tadi tergantung pilihan. Kalau dia memang merasa cukup dengan udahlah aku mau nyari duit aja dengan cara commission doang, nggak usah bikin komik, atau mungkin ngapain gua effort bikin yang ini kalau cerita gini aja udah laku, itu balik lagi ke pilihan Ya, serius ya, itu masing-masing. karena audiensnya ada semua. Ya, betul. By the way udah. Nah, jadi apakah Kesimpulannya. di komik gambar yang paling penting? Berarti jawabannya tidak. Jawabannya Eriono. Eriono. Bagus banget kata-kata Eriono. Apa tadi? Gurunja Pucintul. Bukan. Gambar itu penting tapi bukan yang utama. Ya. Gambar itu Itu penting tapi kesimpulan. bukan yang utama. Sip.
Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton segmen kali ini, yaitu Bincang Pendekar membahas tentang komik. Apakah gambar doang yang penting? Ternyata tidak juga. Nah, jadi selesai kita sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman. Kalau kalian punya saran-saran atau punya apa sendiri namanya? Pertanyaan. Pendapat sendiri. Oh, pendapat sendiri tentang boleh tulis di konflik komen. ini, permasalahan ini. Tulis aja di komen. Nah, kalau udah komen, ya sekalian pencet tombol share-nya, share ke media sosial, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng. Enggak gitu. Nggak usah. Ya udah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Raga Sukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.